Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Mekah, makanlah sayur bayam. Yang susah untuk ceramah kalau judulnya tentang ayam. Saya kalau disuruh ceramah tentang NKRI, insya Allah. Tapi malam ini nggak boleh keluar dari ayam. Makanya tadi kalau Bapak Ibu lihat saya lama diam, itu sedang mengumpulkan bahan tentang ayam. Makanya kalau ada dua ustadz ceramah, bagusnya kita duluan. Tapi kalau kita nomor dua, itu judulnya kita harus mesti sesuai dengan judul pertama. Kalau tidak, dia tidak linier. Oke, saya akan bahas tentang ayam sesuai kemampuan saya. Yang pertama, datang seorang menemui ulama. Kenapa orang Islam makan ayam dan dilarang makan babi? Ulama menjawab, bawa 2 ekor ayam jantan, 1 ekor ayam betina, masukkan dalam kandang. Bawa 2 ekor babi jantan, bawa 1 ekor babi betina, masukkan dalam kandang. 2 kandang. Apa yang terjadi? Di kandang ayam, si ayam bersimbah darah untuk memperebutkan 1 ayam betina. Apa kata si ayam yang satu? Biar putih tulang daripada putih mata. Ayam jantan berkejar-kejaran, berkelahi sampai tetes darah terakhir, lari atau mati demi untuk memperebutkan ayam betina. Sedangkan 2 ekor babi jantan, dia nggak kelahi, dia kerjasama. Setelah itu ulama nanya, sekarang kamu sudah tahu kenapa kita makan ayam? Ayam punya rasa cemburu. Makanya kalau bapak, suami ibu cemburu, berarti suka makan. Ayam punya prinsip. Ayam tidak akan pernah mau berbagi dengan yang lain. Enggak ada istilah tawar-menawar, lari atau mati. Nah, ini tentang masalah ayam. 1 poin ayam yang pertama. Habis 5 menit. Ini enaknya ceramah di Masjid Korem 181. Jamnya jelas. Yang kedua, ayam tidak pernah memperlihatkan auratnya karena bulunya lebat. Ayam hanya bisa dilihat auratnya kalau dia sudah mati. Disembelih, dimasukkan ke air panas, dimasukkan ke mesin menguliti ayam, barulah terlihat auratnya. Karena ayam tidak pernah, beda sama makhluk lain, bulunya pendek, tapi ayam menutup. Makanya nggak ada ayam seksi yang selalu menutup aurat. Walaupun namanya ayam kampung, ayam ras, ayam Australia, ayam bule, ayam botak. Ayam botak ini karena gugur, dia sudah keluar dari fitrah ayam. Kalau ayam yang asli, dia berbulu, menutup auratnya. Ini poin yang kedua. Sampai berapa ini Pak Ustadz? Sampai bahan saya habis. Ayam yang ketiga sudah menjadi prinsip kita dari Sabang sampai Papua. Jangan sampai rezeki dipatok ayam. Karena ayam sudah bangun sebelum matahari terbit.
Sekarang orang bangun kesiangan gara-gara game online. Scroll. Rezekinya dipatok ayam, diterkam kucing. Habis. Makanya kalau kita dulu di kampung belum ada jam weker, orang biasanya cukup dengan memelihara ayam. Dengan memelihara ayam, dia tidak akan tinggal sholat subuh. Sekarang sudah ada jam, Pak Ustadz, tidak perlu melihara ayam. Ayam, nama jamnya smartphone. Smart, cerdas. Phone, handphone. Smartphone, handphonenya cerdas. Orangnya karena jamnya bangun subuh. Jamnya setiap waktu azan terus. Tapi orangnya tidak. Dan ayam selalu tepat waktu, on time. Makanya kalau mau on time makan, saya nggak ada ngomong begitu. Berikutnya poin yang keempat. Kira-kira bisa diingat ini? Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang keempat, ayam sejak diciptakan sampai sekarang, cara mencari makannya hanya dengan dua, paruh dan ceker. Pernah ayam jadi supir angkot? Tidak ada. Ayam sejak zaman ada ayam sampai sekarang, lebih dulu ayam atau telur ayam? Sedangkan ayam menetas dari telur ayam. Makanya kalau kita ditanya orang, lebih dulu ayam atau telur ayam? Bilang ayam. Kenapa? Karena dia ngomong ayam. Tapi kalau dia bilang lebih dulu telur ayam atau ayam? Telur. Karena dia bilang telur. Ayam dari sejak diciptakan sampai sekarang mencari nafkah hanya dengan dua cara. Dengan paruhnya, dengan cekernya. Ketika dia nampak padi, beras, jagung, dia pakai paruhnya. Kalau tidak ada, dia akan ceker. Dan tidak ada ayam yang mati kelaparan. Maka belajarlah dari filosofi ayam. Makanya kalau ada orang kelaparan, berarti lebih bodoh dari ayam. Kenapa tidak belajar dari ayam? Dari rumah tadi Ustadz Fadlan nggak ada ngasih tahu bahwa dia akan cerita tentang ayam. Karena kami tadi makan ikan. Berikutnya yang kelima, ayam selalu mengeluarkan dari dirinya itu bisa dipakai orang. Ibu-ibu kalau membersihkan debu-debu pakai bulu ayam. Ada orang pakai bulu harimau, langsung ditangkap polisi karena sudah membunuh binatang yang dilindungi negara. Pakai bulu ayam. Begitulah ayam selalu bermanfaat. Ayam mengeluarkan telur, telurnya diambil. Maka ada jenis ayam namanya ayam petelur, telurnya saja diambil. Ada ayam yang diambil hanya dagingnya saja, sebulan produksi ayam. Ada ayam tidak diambil telurnya, tidak diambil dagingnya, tapi untuk laga, maka disebut dia dengan laga ayam. Saya termasuk dulu kecil suka melaga ayam. Waktu kecil, matang emak saya, nanti kau di akhirat dilaga di neraka. Sejak itulah saya berhenti. Dulu saya suka melaga ayam, melaga ikan cupang, suka. Nah, jadi sejak itu karena ajaran orang tua berhenti. Tapi melihara ayam suka saya ayam Bangkok, ayam yang besar. Ada kakak ibu saya yang ngajari, kau mau biar supaya ayam kau ini ditakuti ayam-ayam yang lain? Oh, suka. Gimana biar ayam saya ini jago? Apakah jalunya dikasih pisau? Bukan. Gimana caranya? Tangkap burung elang, terus ambil minyaknya. Burung elang itu kalau dipanggang ada minyaknya.
ambil minyaknya, sapukan ke badan ayam, lepaskan. Nanti ayam orang lain lari. Kenapa? Karena yang dia cium bau elang. Jadi mana tahu ada yang suka. Coba amalkan. Saya belum pernah nyoba, karena saya sudah berhenti laga ayam. Ambil elang, bakar, keluar minyaknya, sapukan ke kepak ayam. Begitu dilepas, ayam orang lain lari karena dia cium, wah ini CEO yang menyamar. Ayam. Berikutnya yang keenam, ayam tidak pernah sampai umur 63 tahun. Karena yang ulang tahun ke-63 ini Korem 181. Ayam hanya paling tua, ayam hutan, ayam kampung 5 tahun dagingnya sudah keras. Ayam yang dari barat itu ayam ras, ayam Australia, bahkan ada yang 1 bulan langsung. Dia hidupnya 1 bulan, tapi dia sudah bermanfaat untuk orang banyak. Nikah, makan ayam. Lahir anak, makan ayam. Walimah, makan ayam. Ulang tahun Korem 181, makan ayam. Bahkan ada orang yang takut makan kambing karena katanya kambing mengandung kolesterol. Bohong. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing. Jangan mau dibohong. Dan orang yang tidak makan kambing, dia pasti makan, belum tentu bisa jadi makan ikan. Dia tidak perlu waktu panjang untuk bermanfaat untuk orang lain. Hanya 1 bulan hidupnya, dia dipotong, bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada manusia yang umurnya 40 tahun, 50 tahun tidak pernah mendatangkan manfaat untuk orang lain, merugikan tetangga, menyusahkan mertua. Maka dia perlu malu kepada Allah, kepada ayam. Masa malu sama ayam? Ini terlalu mendalam kajian malam ini. Afa khalaqnakum abasa? Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Tidak ada manusia ini yang diciptakan sia-sia. Tidak ada makhluk ini yang diciptakan sia-sia. Sedangkan ayam saja yang umurnya pendek ada manfaatnya. Apalagi kita. Jadi yang selama ini tidak mendatangkan manfaat. Siapa orang yang paling hebat di dunia? Khairun nas, orang yang paling hebat, paling baik. Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Berikutnya yang ke-7, ayam. Sampai hari ini apapun jenisnya, ayam hutan, ayam ras, ayam kampung, semuanya ayam. Belum pernah ayam ini makan ayam. Tapi teman makan. Belum ada ayam makan ayam. Ayam makan padi, ayam makan jagung, ayam makan gabah, ayam. Tapi ayam makan ayam? Gak ada. Tapi manusia, makanya kalau tahu orang jangan seperti ular. Saya dulu berpikir kenapa ular sangat ditakuti? Karena ternyata ular makan ular. Ular makan ular. Ular menelan ular hidup-hidup. Cari nanti di YouTube. Pernah nonton? Belum? Nanti saya share. Ular memakan ular hidup-hidup, tapi ayam tidak makan ayam. Begitu ayam dipotong, coba letakkan, datang ayam 1 lagi. Dia hanya turut berduka cita. Dia sedih melihat temannya sudah mati. Makanya jangan memotong hewan di depan mata teman-teman. Tak boleh. Kebetulan kemarin waktu hari raya kurban, lepas 1 sapi di masjid tempat saya.
Saya ketua masjid. Tutup pintu gerbang, tutup pintu gerbang, tutup kunci. Lalu kemudian ini sapi yang terakhir. Kepala sapi itu sudah panjang semua. Diciumnya satu-satu. Dia dekati satu, dia cium. Dia dekati satu, dia cium. Semua kepala sapi itu dia cium. Saya cari di Google, kenapa sapi mencium sapi? Rupanya sapi mengenali itu bukan dengan matanya, tapi dengan penciuman. Diciumnya ternyata, begitu cara dia berkomunikasi. Dia cium ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tidak memakan, saudara. Ayam tidak pernah makan ayam. Jadi kalau ada di antara kita ini mau makan teman, makan saudara, itu zombie. Jangan kita sakiti orang. Saya cukupkan 7 tentang ayam. Nanti kalau mau diupload di YouTube, buat 7 keistimewaan ayam. Bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Seumur-umur ceramah saya, baru malam ini cerita ayam. Ini hadiah untuk ulang tahun yang ke-63 Korem 181 Praja Wiratama. Praja Wiratama. Praja itu kalau nggak salah artinya prajurit. Wira itu ya wira, pahlawan. Kan ada tuh wira. Dan utama, yang paling utama. Jadi kalau mau siapalah prajurit yang paling utama? Ya di Sorong ini. Rencana saya, rencana Ustadz Fadlan, rencana saudara kita di Kaimana, bahwa Ustadz Abdul Somad hari Jumat malam Sabtu berada di Kaimana. Tapi ternyata rencana Allah, Abdul Somad berada di Korem 181 Praja Wiratama. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi itu rencana kita atau rencana Allah? Oh kalau gitu kita nggak usah buat rencana. Untuk apa kita buat rencana? Toh yang terjadi cuma rencana Allah. Saya nggak mau gara-gara ngaji malam ini lalu besok bapak-bapak prajurit ditanya sama Bapak Brigadir Jenderal TNI Slamet Riyadi, bagaimana visi misi ke depan? Kita serahkan pada Allah. Nggak begitu. Kita mesti punya rencana. Bahwa rencana kita terjadi, alhamdulillah. Rencana kita tidak terjadi, rencana Allah jauh lebih indah. Begitu. Ini anak-anak muda yang belum menikah, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Banyak sekali. Jangan hanya berserah pada Allah, usaha. Minta sama Ustadz Fadlan, beliau banyak punya santri, stok banyak. Tapi sulit. Saya aja udah lama bersahabat belum dapat. Karena beliau punya fit and proper test yang luar biasa. Tapi insya Allah yang 3 ini lulus. Praja Wiratama, pasti dia dapat. Saya ikut mendoakan dari jauh. Jangan sampai kita tidak punya rencana untuk hidup sama sekali. Yang penting dalam hidup ini kita punya rencana. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Setelah kita berencana, lalu kemudian kita berdoa. Makanya tadi dikatakan nanti mohon Ustadz Fadlan membacakan doa. Setelah kita berdoa lalu kita berserah kepada Allah, bertawakal. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, kamu akan seperti unggas. Unggas yang terbang disebut burung, yang enggak terbang disebut
Ada burung yang nggak bisa terbang? Burung onta. Kalau kamu tawakal sebenar-benar tawakal, kamu akan seperti burung. Bagaimana burung? Ini kata Nabi, taghdu khimason, terbang perutnya lapar, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung di waktu pagi, ayam di waktu pagi keluar dalam keadaan perut kosong, dan dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Ada nggak ayam waktu ngajak teman yang lain, bro kita keluar nggak? Kayaknya nggak enak nih, udahlah kita di sini aja. Nggak ada. Ayam tetap jalan ke sana kemari mendapatkan makan. Maka kita banyak belajar bahwa dalam hidup ini kita mesti berusaha. Kalau sudah diberikan Allah satu pos, jangan mau pos yang lain. Sudah ditempatkan Allah menjadi tentara nasional Indonesia, TNI, berarti inilah pos pengabdian kita. Saya terus terang, yang tidak berseragam ini, melihat bapak-bapak TNI berseragam, kami bangga. Ustadz Fadlan bangga? Saya bangga. Kami yang nggak berseragam ini, Bu, kalau ngelihat tentara sholat di masjid, bangga sekali. Saya yakin ibu-ibu juga bangga. Walaupun suami ibu nggak tentara, ibu akan berkata ke anak ibu, lihat itu jenderal sholat, lihat itu kolonel sholat, lihat itu tentara sholat. Bapakmu baru jadi security udah nggak sholat. Mohon maaf security, jangan tersinggung. Kalau sudah kita dipakai Allah dalam satu pos profesional, saya sudah dipilih Allah jadi tentara, berarti memang inilah pos pengabdian saya. Kalau saya hidup, saya bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau saya mati dalam perjuangan ini, insya Allah mendapatkan kehormatan sebagai syahid, insya Allah. Begitu prinsipnya. Tapi laki-laki tidak bisa berdiri sendirian. Setegar-tegarnya laki-laki, pasti ada orang yang mendampingi dia. Itulah dia namanya. Kalau istri tentaranya apa istilah? Persit. Bukan yang sepak bola itu. Persit. Bayangkan kalau laki-laki tentara yang mau berjuang membela negara, tapi istri tidak support, dia akan lemah. Istrinya akan memberikan semangat, istrinya akan memberikan support. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Makanya nanti istri-istri tentara ini akan berkata, kalau ditanya orang, kamu istri tentara? Ya. Kok bisa kamu jadi istri tentara? Jadi istri tentara ini berat, biar aku aja. Kamu belum tentu lulus fit and proper test. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya keluarga besar Korem 181 ini selalu dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang panglima perang dari Inggris, namanya Richard the Lionheart. Lion, apa arti lion? Bukan pesawat terbang. Lion singa. Heart, my heart. Richard the Lionheart, Richard berhati singa. Karena dulu raja-raja itu suka pakai nama singa. Makanya raja di Sumatera Utara namanya Sisinga Mangaraja. Di Riau ada juga raja Melayu namanya Narasinga dari Indragiri Hulu. Dari Inggris namanya Richard the Lionheart. Waktu perang, Richard the Lionheart kena gigit nyamuk, kena malaria, demam di kemah, menggigil di kemah sendirian. Tiba-tiba datang seorang laki-laki pakai jubah dan kepalanya, wajahnya bertutup, membawa satu mangkok obat, menemui Richard the Lionheart yang sedang sakit demam. Lalu Richard bertanya, who are you? Terjemahannya, sampean sopo?
Kamu siapa? Apa kata laki-laki yang menutup wajah itu? Ana Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang dari Mesir. Ternyata waktu itu dua tentara sedang berperang, yang satu dari Inggris, yang satu dari Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menyusup masuk ke kemah Richard the Lionheart. Richard the Lionheart yang sedang demam, hilang demamnya. Ini mati ini. Salahuddin masuk, panglima perang lawan musuh masuk. What do you want? Sampean Arab apa? Kata Salahuddin, aku ingin memberimu obat malaria. Kalau aku mau membunuhmu sekarang kau sudah mati. Tapi itu bukan cara jantan berperang. Dia berikan obat. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Masjidil Aqsa sampai akhirnya dia menjadi raja Bani Ayyubiyah. Dialah yang memindahkan Al-Azhar dari Syiah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dia panglima perang dan sultan yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kalau ada yang nanya saya, Ustaz, kapan kita membebaskan Palestina? Aku bukan tentara, bro. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi berhasil dan dia punya akhlak? Dia tidak membunuh panglima yang sakit. Karena dia belajar membaca kitab ulama tasawuf, namanya Imam Al-Ghazali. Meninggal, mudah cara ngingat tahun meninggalnya, 1111 Masehi, tahun hijrahnya 505. Sama juga mudah ngingat tahun lahir saya, 77. Terbuka kalau saya udah tua. Ulama ngajar tentara, ulama mendidik tentara, sampai akhirnya tentara itu bertauhid, takut kepada Allah. Tapi dia tidak hanya sekedar perang, dia juga berakhlakul karimah. Dia tidak boleh membunuh musuh yang sedang sakit. Palestina menang, direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Kebetulan saya kuliah dulu di Maroko. Saya cuma mau ngasih tahu saya kuliah di Maroko. Sampai di Maroko, Afrika Utara, dia naik kapal untuk menyeberang Selat Gibraltar menuju Andalusia. Sekarang kalau saya tanya ke mahasiswa, tahu Andalusia? Banyak nggak tahu. Andalusia nggak tahu? Enggak. Real Madrid Barcelona tahu. Real Madrid Barcelona. Menyeberang dari Maroko menuju Barcelona. Sampai di tengah laut, nama panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Dia ambil api obor, dia bakar kapal. Ainal mafar, kalian mau pergi kemana? Kalau mundur ke belakang, mati konyol. Kalau maju ke depan, mati syahid. Mau mati konyol, mau mati syahid? Mati syahid. Allahu Akbar. Islam berkuasa di Spanyol 700 tahun. Maka terkenallah yang disebut dengan Alhambra, terkenal dengan Cordova. Di sana ada satu patung, seorang laki-laki, tangan kirinya memegang buku, tangan kanannya memegang kepala. Seorang filosof namanya Averroes, bahasa Arabnya Ibnu Rushd. Islam berkuasa di Spanyol 700 tahun. Tapi yang namanya negara, kerajaan, yayasan, generasi selalu terbagi menjadi 3. Pejuang, penikmat, penghancur. Kakeknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Makanya kalau kita mau anak kita terus berjuang, cucu kita terus berjuang, jangan kasih dia hidup nyaman. Dia harus terus berjuang. Jangan sampai dia berada di zona nyaman, comfortable zone.
Bangun pagi, tarik selimut, scroll, nyantai, nggak boleh ada zona nyaman. Maka kita mesti belajar kepada ayam. Kita masih ayam. Walaupun kita sudah ke Spanyol kemana-mana, kita masih ayam. Ayam tidak pernah nyantai. Ayam terus berjuang. Ayam yang nyantai hanya ayam kandangan. Ayam yang diikat dalam kandang. Ayam yang natural, dia akan terus berjuang mencari makan. Maka kita juga begitu. Islam bisa hebat karena tentara-tentara yang hebat. Apa yang paling hebat di zaman dulu? Biasanya ada dua blok. Satu blok barat, satu blok timur. Yang blok barat namanya Donald Bebek, Donald Trump. Yang blok timur namanya Vladimir Putin. Dunia sekarang dua blok, blok timur dan blok barat. Zaman Nabi juga dua blok. Satu blok namanya Romawi, satu blok namanya Persia. Blok barat Romawi, blok timur Persia. Panglima perang Persia yang paling hebat, terkenal, tak terkalahkan, namanya Hormuz. Sekarang menjadi Selat Hormuz. Siapa yang mengalahkan Hormuz? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Siapa yang mengalahkan Hormuz? Yang mengalahkan Hormuz adalah sahabat Nabi, panglima perang. Kalau diukur setiap jengkal tubuhnya, dijengkali setiap tubuhnya, tidak ada kecuali 3 bekas. Bekas tombak, bekas pedang, bekas panah. Namanya Khalid bin Walid lah yang mengalahkan Hormuz. Di akhir usia tuanya Khalid bin Walid menangis di atas tempat tidur. Sahabat heran, kenapa kau menangis Khalid bin Walid, kau panglima perang? Kata Khalid bin Walid, aku menangis karena setiap jengkal tubuhku bekas 3, bekas tombak, bekas panah, bekas pedang. Terus kenapa kau menangis? Aku menangis kenapa aku mati di atas tempat tidur. Kenapa aku tidak mati syahid? Kenapa aku mati di atas tempat tidur? Kenapa aku tidak mati syahid? Maka hewan pun bangga kalau dia mati syahid. Siapa hewan yang mati syahid? Ayam. Karena dia disembelih atas nama Allah. Bismillah. Tiba-tiba datang orang nelpon dengan suara yang tersengal-sengal. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Apa saya bilang? Ini ada kambing ayam yang ditabrak truk. Saya kebetulan pinggir jalan, udah mau mati Pak Ustaz. Kalau mati jadi bangkai, kalau disembelih jadi halal. Sembelih, saya bilang, sembelih. Selesai itu handphone pun mati. Baru saya sadar, ayam siapa? Kena prank saya. Ternyata dia cuma mau menghalalkan saja. Sehingga kalau dipotongnya ditanya orang, kenapa kau potong? Ustaz Somad yang nyuruh. Makanya hati-hati, banyak orang ini menjebak kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ditempatkan Allah pada satu pos, jangan mau jadi pos yang lain. Saya tidak tentara Pak Ustadz, saya dokter. Berjuanglah di dunia kedokteran itu. Jangan sudah jadi dokter pingin jadi tentara. Kalau mau jadi tentara, jadi tentara. Atau dokter yang masuk tentara. Silakan berjuang jadi apapun. Saya kebetulan berjuang dalam bidang agama. Saya mengajar agama Islam. Ustadz Fadlan Gharamatan mendidik, berdakwah, masuk ke pedalam. Ini memang sudah bidang kami. Siapa yang paling mulia nanti di antara kita di hadapan Allah? Enggak tahu. Saya sangka tadi waktu masuk dikasih kursi dengan jenderal, sayalah yang paling mulia. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Enggak tahu kita di akhirat. Makanya yang penting hidup ini kalau sudah dapat pos, jadi tentara, jadi istri tentara, jadi dokter, jadi ulama, jadi polisi, jadi pejabat,
pakai itu untuk menolong agama Allah. Kira-kira Ustadz Somad, Ustadz Fadlan dengan tentara, kalau dia ngelarang orang buat mungkar, buat dosa, yang lebih didengar orang Ustadz Somad atau tentara? Ada orang main judi, terus datang saya melarang, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu. Dia nggak peduli, emang masalah buat Allah. Dia nggak peduli, padahal saya sudah bacakan ayatnya. Tapi kalau tentara yang datang nggak perlu baca ayat, cukup dia cabut bayonetnya, masih mau mencret dia langsung. Selagi pisau masih ada, selagi senapan masih ada, selagi pistol masih besi, selagi seragam masih ada, pakai selama masih ada aturan negara yang melindungi. Jangan nanti ketika sudah baju ditarik negara, pistol ditarik negara, barulah datang pengajian dan nanya, Ustadz Fadlan, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun Pak. Ya banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Saya terus terang malam ini bangga berada di tengah tentara di Korem 181. Tapi waktu direkam ini nanti di YouTube, orang nggak tahu saya di Korem. Kenapa? Karena jenderal pakai baju ustadz. Paling nanti orang komen, yang di tengah ustadz siapa ya? Masya Allah, tabarakallah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah, bukan kuasa kita. Karena sering ketemu lalu jadi jodoh, atau karena jodoh lalu bertemu? Saya ulang sekali lagi. Karena sering ketemu jadi jodoh, atau karena jodoh lalu bertemu? Oke, ada yang bilang karena sering ketemu. Kalau memang sering ketemu jadi jodoh, kita sering ketemu dengan supir angkot. Kita sering ketemu dengan siapapun, kenapa nggak berjodoh? Kita ketemu itu karena ada jodoh. Makanya kata orang barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemunya di bumi. Orang barat itu selalu ilmiah. Tapi kalau kita, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belang. Dia lebih kuliner dia lebih kuliner. Masya Allah. Mas mau, kakak mau kemana? Abang mau kemana? Mas mau kemana? Mau uduk sebentar. Hah? Kan belum waktu sholat, mau uduk. Mau uduk di pelaminan bersama kamu. Kamu orang Papua, orang Palembang atau orang Jawa? Aku orang Jawa. Ah, perasaan gak ada mirip-mirip muka orang Jawa. Masa kamu ngaku orang Jawa? Maksudnya aku adalah jawaban istikharahmu selama ini. Hidup ini nggak bisa sendirian. Man syadza finnar, mesti ada yang saling mengingatkan. Kalau punya teman baik, mengingatkan sholat, mengingatkan jangan minum khamar, mengingatkan jangan curang, pegang dia. Kalau punya suami yang baik, mengingatkan baca Quran, bangunkan sholat. Kalau punya istri yang selalu mengingatkan kamu pulang jam berapa, pergi sama siapa, lagi di mana, jangan dikubur sebelum mati. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Malam ini spiritualnya dikuatkan, dan besok pagi dalam rangka ulang tahun Korem 181, pentas sudah siap,
dan besok akan ada lari untuk sehat. Karena banyak juga sekarang orang suka jogging, lari, pas ditanya, kamu kok lari? Supaya bisa lari dari kenyataan. Asik gitu. Tadi saya mulai ngomong jam 9, sekarang sudah jam 9.40. Padahal saya di mana-mana ngomong itu sesuai dengan ukuran botol minuman. Dan ternyata rahasia ini sudah bocor. Karena mereka tahu dari Korem 181 Ustaz ini ngomong berdasarkan botol, dikasihnya 6 botol. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjadi amal jariah buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat 63 tahun Korem 181 Praja Wira Tama. Semakin solid, semakin kuat, menjadi patriot, menjadi prajurit, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Puncak dari tausiah bukan tausiahnya tapi doanya. Aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Kiai Haji Fadlan Karamatan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.